Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Lalu datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Lagi pula Ia berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian atas kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mau merenungkan pesan-pesan Tuhan untuk kita di dalam hidup berkeluarga. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Matius bab 19 ayat yang ketiga, pertanyaan orang Farisi untuk mencoba Yesus mencerminkan orang-orang yang selalu mencari alasan untuk membenarkan tindakan mereka yang salah di mata Tuhan. Dan dalam hal ini di ayat 6 kita dapati mengenai perceraian. Dikatakan demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Namun sifat dasar manusia dan kedagingannya gigih untuk mendapatkan pembenaran. Sama seperti orang Israel di dalam ketegaran hatinya menuntut Musa untuk memberikan surat cerai. Ini ada di ayat 8 kita bisa lihat. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi, ketegaran hati manusia di dalam Injil hari ini menempatkan manusia kepada kesesatan di dalam berpikir dan bertindak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perkawinan Katolik dikenal terutama dengan dua sifat pokoknya, yakni monogami, yaitu satu suami dan satu istri, serta tidak terceraikan, indissolubilis. Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik nomor 1056 mengatakan bahwa perkawinan adalah berciri monogami dan seumur hidup.
Perkawinan berciri monogami adalah perkawinan yang hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar cinta kasih, bukan atas dasar seksual. Mari kita lihat di dalam Injil Matius bab 19 ayat yang ke-10. Murid-murid itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Nah, dalam ayat 10 ini kita dapati pertanyaan atau pernyataan para murid yang sepertinya mengambil jalan pintas agar tidak melanggar yang menjadi ketetapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tergambar jelas di dalam ayat 12 bahwa Tuhan berkehendak setiap orang memiliki panggilannya masing-masing di dalam hidup berkeluarga. Hendaklah kita taat dan setia pada panggilan hidup kita di dalam berkeluarga. Sebagai suami, istri, ataupun panggilan hidup selibat. Semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan mengintervensi apapun yang menjadi rancangan dan perintah Tuhan. Agar kiranya ada damai sejahtera kita peroleh di dalam menjalani panggilan kehidupan kita di dunia ini. Untuk itu kita mau mohon kekuatan dan belas kasihan Tuhan selalu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang maha baik dan penuh belas kasihan, mampukanlah kami menjalani panggilan hidup kami di dalam hidup berkeluarga kami dengan baik dan setia. Mampukan kami selalu merasakan kasih-Mu yang ada untuk kami dan keluarga kami. Sehingga kemuliaan-Mu terpancar dari cara kami menjalani panggilan kami. Tuhan, mampukan kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan ampunilah kesalahan kami Tuhan apabila kami telah lalai dalam menjalani kesetiaan panggilan hidup kami. Doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.